Pada tahun 450 sebelum Masehi, di Yunani kuno, Demokritus dan Leokovus menyampaikan sebuah gagasan bahwa semua materi di alam semesta tersusun atas partikel-partikel kecil yang tidak dapat dibagi-bagi lagi. Gagasan inilah yang kelak kedepannya akan dikenal sebagai atom. Namun, apakah sebenarnya atom itu? Lalu, apakah hubungannya dengan ion dan molekul? Apa itu atom? Atom berasal dari bahasa Yunani, a yang berarti tidak dan tomos yang berarti terbagi atau terpotong. Seperti yang diungkapkan oleh Demokritus dan Leokovus, atom adalah partikel-partikel terkecil penyusun materi yang tidak dapat dibagi-bagi atau dipotong-potong lagi. Konsep atom terlupakan selama ratusan tahun hingga kemudian di tahun 1808, John Dalton menghidupkan kembali tentang konsep atom ini. Dalton menyatakan pemikirannya mengenai atom, yaitu: pertama, setiap unsur terdiri atas partikel-partikel yang tidak dapat dibagi-bagi lagi yang disebut dengan atom. Yang kedua, semua atom dari unsur yang sama memiliki ukuran dan massa yang sama. Misalnya, atom oksigen memiliki ukuran dan massa yang sama dengan atom oksigen lainnya, sedangkan atom dari unsur yang berbeda memiliki ukuran dan massa yang berbeda pula. Misalnya, perbedaan antara atom oksigen dan atom karbon. Yang ketiga, atom-atom tidak dapat dirusak, tidak dapat diciptakan, dan tidak dapat dimusnahkan dengan reaksi kimia. Yang keempat, atom-atom dapat direaksikan membentuk susunan baru yang saling terikat satu sama lain membentuk suatu molekul. Misalnya, ikatan antara satu atom karbon dan dua atom oksigen membentuk molekul karbon dioksida. Atom Dalton. Konsep atom Dalton cenderung sederhana. Atom dilambangkan dengan sebuah bola yang memiliki ukuran dan warna-warna tertentu untuk membedakannya. Sebagai contoh, atom karbon dilambangkan dengan warna abu-abu kehitaman, sedangkan atom oksigen dilambangkan dengan warna biru. Sifat atom. Perlu diketahui bahwa atom secara sendiri-sendiri tidak memiliki sifat khusus. Ia akan membentuk sifat tertentu dari suatu zat apabila telah berikatan dengan atom-atom lain, baik itu atom sesamanya maupun atom dari unsur yang lain. Sebagai contoh, ambil sebuah atom besi. Apabila miliaran atom besi terikat dan tersusun rapat sesamanya, maka kita akan mendapatkan balok besi yang memiliki sifat keras, kuat, dan berat. Susunan dan ikatan atom juga mempengaruhi sifat dari zat yang terbentuk. Sebagai contoh, atom karbon apabila berikatan secara rapat membentuk ikatan 4 atom karbon, maka akan terbentuk intan yang merupakan zat terkeras alami di bumi. Sedangkan apabila atom karbon berikatan kurang rapat membentuk ikatan 3 atom karbon, maka akan terbentuk adalah grafik yang biasa kita temui pada pensil. Apa itu tabel periodik? Pada dasarnya, tabel periodik adalah tabel yang berisi daftar semua unsur yang sudah dikenal dan diketahui keberadaan. Tabel periodik memiliki kolom dan baris yang masing-masing memiliki kategori tertentu. Kolom tabel menggambarkan golongan unsur, sedangkan baris menunjukkan periode unsur. Golongan terdiri atas golongan A dan B, di mana nomor golongan ditulis dengan angka Romawi, sedangkan nomor periode ditulis dengan angka numerik. Cara membaca tabel periodik. Mari kita lihat rumus berikut. Pada kotak di bawah ini, huruf X merupakan lambang atom dari unsur tersebut. Z merupakan nomor atom dan A merupakan nomor massa. Sekarang kita ambil contoh unsur karbon atau C dari tabel periodik. C merupakan lambang dari atom karbon, angka 6 di atasnya merupakan nomor atom, dan angka 12,00 sekian di bawahnya adalah nomor massa atom tersebut. Jadi, unsur karbon memiliki lambang atom C, nomor atom 6, dan nomor massa 12. Mudah bukan? Sekarang cobalah identifikasi unsur-unsur lain pada tabel periodik. Ion. Dalton menyatakan bahwa partikel terkecil dari materi adalah atom. Namun, banyak hasil penelitian pada pertengahan abad ke-19
yang menyatakan bahwa banyak zat yang tersusun atas partikel bermuatan disebut dengan ion. Apa itu ion? Ion adalah partikel yang bermuatan listrik. Partikel dapat bermuatan positif atau proton dan bermuatan negatif atau elektron, dan dapat pula bermuatan netral atau neutron. Memahami ion. Sekarang kita kembali melihat ke tabel periodik. Agar lebih mudah, untuk saat ini kita lihat hanya pada golongan A saja, sedangkan yang lain kita abaikan dulu. Pada golongan 1A, semua atomnya memiliki ion plus. Contohnya H+, Na+, K+, dan lain-lain. Pada golongan 2A, semua atomnya memiliki ion 2+. Contohnya Be2+, Mg2+, Ca2+, dan lain-lain. Pada golongan 3A, semua atomnya memiliki ion 3+. Contohnya B3+ dan Al3+. Pada golongan 4A, atom-atomnya tidak dapat membentuk ion kecuali timbal atau Pb yang memiliki ion 2+. Pada golongan 5A, atom-atomnya memiliki ion 3-. Contohnya nitrida atau N3-. Pada golongan 6A, atom-atomnya memiliki ion 2-. Contohnya O2-, S2-, dan lain-lain. Pada golongan 7A atau halogen, atom-atomnya memiliki ion min. Contohnya F-, Cl-, Br-, dan lain. Golongan 8A merupakan gas mulia yang tidak dapat bereaksi dengan unsur lain dan tidak dapat membentuk ion. Nah, dari sini kita bisa dengan mudah mengingat urutan ion-ion pada golongan A, yaitu plus, 2+, 3+, 0 atau tidak ada, 3-, 2-, min, 0 atau tidak ada. Molekul. Sebagian besar zat di alam tidaklah hanya sekedar satu atom saja, melainkan merupakan ikatan antara dua atom atau lebih. Gabungan dua atom atau lebih, baik yang berasal dari unsur yang sama maupun yang berbeda, disebut dengan molekul. Konsep dasar molekul. Kita ambil contoh yang sudah kita kenal sehari-hari, misalnya air. Air memiliki rumus H2O, merupakan molekul yang tersusun dari dua atom hidrogen dan satu atom oksigen. Air merupakan contoh molekul yang tersusun dari dua unsur yang berbeda, yaitu hidrogen dan oksigen. Contoh lain adalah karbon dioksida, yang tersusun atas dua atom oksigen dan satu atom karbon. Selain molekul yang tersusun atas atom-atom dari unsur yang berbeda, terdapat juga molekul yang tersusun atas atom-atom dari unsur yang sama. Misalnya, dua atom nitrogen berikatan akan membentuk molekul nitrogen atau N2. Contoh lain adalah oksigen yang menjadi bahan baku pernapasan kita, yang tersusun dari dua atom oksigen yang berikatan membentuk molekul oksigen atau O2. Kesimpulan, pertama, atom adalah partikel terkecil penyusun suatu zat. Ia tidak dapat dibagi-bagi, memiliki ukuran dan massa yang sama, tidak dapat diciptakan dan dimusnahkan, dan dapat berikatan dengan atom-atom lain. Yang kedua, setiap unsur pada tabel periodik memiliki atom-atom dengan lambang atom, nomor atom, dan nomor massa yang berbeda-beda. Yang ketiga, ion adalah atom-atom yang bermuatan positif atau proton atau muatan negatif elektron. Atom-atom memiliki keadaan ion tertentu dapat dengan mudah dikenali dengan melihat asal golongan atom tersebut di tabel periodik. Yang keempat, molekul adalah dua atom atau lebih yang berikatan untuk membentuk suatu zat baru yang memiliki sifat tertentu.